kita lihat, ini klasifikasi pajak ya. Sifat, subjek, instansi, dan juga asalnya. Berdasarkan subjeknya, itu ada pajak perorangan dan ada pajak badan usaha. Jelas berbeda ya. Kalau ini penghasilan pribadi yang masuk ke kas pribadi, sedangkan ini penghasilan suatu perusahaan yang dikenakan pajak tersebut. Kemudian jenis pajak berdasarkan instansi. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pengelolaannya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Nah, maksudnya di sini berarti anggaran pajak pusat itu masuk ke dalam APBN, sedangkan pajak daerah masuk ke APBD. Apa saja contohnya? Itu ada PPH, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan. Dan ada jenis pajak yang lainnya. Sedangkan pajak daerah itu contohnya ada pajak kendaraan bermotor, pajak tontonan, pajak reklame, hiburan. Seperti itu masuk ke dalam APBD. Nah, kemudian jenis pajak berdasarkan asalnya itu ada pajak yang berasal dari luar negeri dan pajak dari dalam negeri. Maksudnya luar negeri di sini misalkan untuk kegiatan ekspor dan impor, ada bea masuk atau bea impor, sedangkan pajak dalam negeri itu pajak yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Ini kaitannya dengan ekspor impor ya. Kemudian ada jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Maksudnya pajak langsung itu merupakan pajak yang harus dibayarkan langsung kepada kantor pajak, tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Nah, sedangkan tidak langsung di sini bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Ada pihak ketiga di sini. Contohnya PPN. Kalau kalian memperhatikan jika kalian belanja itu di struk harga sudah termasuk PPN, pajak pertambahan nilai. Artinya apa? Nah, itu yang disebut dengan pajak tidak langsung. Pajak pertambahan nilai suatu produk atau badan usaha tersebut. Ya. Suatu produk itu ada pajaknya. Nah, dibebankan kepada konsumen, walaupun di sini yang membayarkan pajaknya adalah yang punya perusahaan produk itu, tapi sebetulnya sumber dananya dari konsumen karena nominalnya itu disisipkan ke dalam harga produk tersebut. Ya, jadi orang ketiganya atau pihak ketiganya atau pihak perantaranya itu adalah dilimpahkannya kepada konsumen. Itu yang disebut tidak langsung. Ya, jadi melalui badan dulu dengan membeli produk tersebut, kemudian baru dibayarkan kepada kantor pajak. Kemudian itu tadi berkaitan dengan jenis-jenis pajak. Ya. Untuk sementara demikian pembelajaran hari ini. Silahkan yang ingin bertanya bisa ditanyakan di kolom komentar kelas, ada nilai tambahan bagi yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.